atau memang orang Bandung? Ajeng gimana Ajeng? Orang Bandung atau mudik Ajeng? Mudik, Bu. Mudik, posisi di mana? Di Jogja, Bu. Oh, sekarang masih di Jogja? Nah, baru kemarin pulang, Bu. Oh, baru kemarin pulang. Masih capek ya? Ya, Bu, lumayan. Lumayan. Sebentar, ini kenapa saya ini dulu. Suaranya saya kok di saya kecil ya? Oh, pantas. Baik, kita mulai. Jadi saya hari ini mereview dulu semua tentang korosi sampai nanti secara singkat tentang jenis inhibitor ya. Jadi review dari penjelasan tentang korosi, jenis-jenis korosi, kemudian sampai inhibitor. Kemudian nanti saya akan berikan beberapa artikel tentang korosi dan mitigasi, kemudian juga tentang pencegahan. Artikelnya ini sebenarnya nggak terbatas hanya di gas petrokimia ya, nanti beberapa, tapi yang saya sudah siapkan adalah gas petrokimia. Nah, minggu depan itu saya harapkan nanti ada Anda tim kecil aja ya, terserah deh mau timnya mau ditentuin oleh saya, mau Anda buat sendiri terserah. Nah, itu nanti Anda presentasikan gitu ya. Mungkin satu kelompok bisa bertiga gitu ya. Karena ini artikelnya cukup banyak ya. Nanti bagi-bagi. Jadi di situ mereview artikel sekaligus shortcut untuk bisa langsung memahami kondisi lapangan tentang korosi-korosi, berbagai jenis korosi dan penanggulangan yang ada di industri gas petrokimia. Ya, nanti saya berikan contoh artikelnya ya. Nah, untuk sekali lagi untuk pembentukan tim ya bisa oleh Anda sendiri gitu ya. Atau ya kalau memang nggak jalan-jalan juga kelompoknya nggak dibentuk ya sudah nanti saya yang akan tentukan. Kita lihatlah nanti di akhir kuliah ya. Baik, nah ini kita masuk ke perkuliahan ya. Ini saya skip aja. Nah, mereview sedikit ya bahwa korosi prinsipnya adalah suatu proses degradasi. Kalau di logam reaksinya adalah elektrokimia, dan kalau di non logam ya ini tergantung sebenarnya ya non logamnya tuh apa ya. Kalau intinya tetap degradasi, cuman tergantung dari jenis non logamnya, apakah dia polimer, apakah dia komposit, ataukah dia keramik ya, karena korosi itu lazimnya memang hanya digunakan pada logam ya, bukan pada non logam ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kenapa jadi gini ya? Kayaknya nih show aja deh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, beberapa yang terjadi proses degradasi pada non metal ya. Kayu rasanya ini cukup jelas ya. Bisa kelihatan itu kan kalau di ini seperti ini. Kayaknya nggak bagus ini. Kayu ini cenderung lebih kepada sangat dipengaruhi faktor lingkungan, yaitu adanya organisme biologi, bisa fungi, insek. Mungkin yang paling sering kalau kita perhatikan itu apa ya namanya, rayap ya. Kalau yang sehari-hari kayu atau lemari yang sudah lama, atau kayu penyangga ya, yang suka di jendela, nah lisplang ya. Nah, itu suka sekali mengalami pelapukan ya karena fungi atau insek. Nah, ditambah lagi kalau seandainya kayunya dalam kondisi dia lingkungannya adalah lembab ya, di lingkungan air ya yang lembab. Nah, ini lebih memperparah lagi ya kondisi degradasi yang akan dialami lebih cepat lagi ya. Kemudian kalau kita lihat, nah ini untuk yang non polimer lainnya yaitu plastik. Nah, ini plastik tidak terkorosi, tetapi mikroorganisme akan menyebabkan wadah seperti low density polyethylene itu terdekomposisi, jadi terurai. Makanya kenapa BP POM ya itu selalu mewanti-wanti, perhatikan kalau untuk kemasan makanan ya, kemasan makanan apalagi yang isinya cair itu perhatikan expire date-nya ya, itu harus diperhatikan. Begitu juga dengan obat
ya, karena dia menggunakan kemasan jenis polimer, ya. Nah, kenapa? Kalau sudah terurai ya berarti sudah terjadi reaksi kimia. Saya rasa teman-teman dari TK ini jauh lebih paham daripada saya ya. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau seandainya kemasannya ini sudah menunjukkan tampilan yang tidak baik ya, apakah itu dekok atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan walaupun mungkin expire date-nya belum, ya tetapi itu sudah bisa merusak dinding bagian dalam yang terlindungi ya. Jadi kalau kita lihat bagian dalam makanan, kemasan makanan itu pasti ada bagian lapisan yang hygiene ya, yang higienisnya ya, yang untuk lapisan untuk melindungi apa sih ya, ya kesehatannya ya, hygiene-nya. Nah, sehingga itu makanan tidak kontak langsung dengan si polimernya. Nah, tapi kalau dia sudah mengalami perusakan, ya otomatis dia akan langsung kontak ya dengan si polimernya. Nah, ya ini yang tidak boleh terjadi. Nah, jadi itu yang harus dihindari. Berbeda memang kalau di dalamnya itu isinya adalah kering. Ya, kita lihatlah kalau kering itu kan sebenarnya relatif dia tidak langsung bereaksi ya, tidak langsung kontak dengan si polimer, si kemasannya ya. Nah, ini yang makanya kita harus lebih ekstra hati-hati untuk kemasan-kemasan makanan yang dalam atau minuman ya yang dalamnya isinya cairan. Begitu juga dengan obat-obatan ya. Nah, ini kalau polimer yang jenis lainnya, ya ini pernah saya sampaikan, kalau penghapus jadi keras, kalau kursi, Anda lihat fungsinya sih masih bisa dipakai, masih ya, kalau didudukin ya masih nggak masalah, tapi dari penampilan ini sudah nggak enak dilihatnya, gitu ya. Ya, jadi salah satunya memang degradasi itu adalah merusak penampilan. Kalau sudah lebih parah, baru merusak kepada atau menurunkan fungsi dari komponen itu sendiri. Nah, ini plastik juga seperti itu ya, yang kemasan kaleng-kaleng seperti itu ya. Jadi plastik bukan kaleng ya, plastik ini memang kalau kena kondisi dingin ya itu juga berpengaruh ya, merusak kepada kondisi atau tampilan dari si komponen ini gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat bahwa plastik ini sangat-sangat rentan pada humidity ya. Sangat rentan pada humidity. Baik itu dia kondisinya humidity dengan, kalau kita lihat ya, kan di Bandung ini sebenarnya humidity-nya rendah ya, beda dengan humidity di pinggir pantai ya. Tingkat kelembaban dia bisa di atas 70% kalau di pinggir pantai. Tapi kalau kita di Bandung ya atau di Kota Malang itu jauh ya, jauh lebih rendah. Tetapi ternyata udara dingin juga bukan berarti jaminan menjadi lebih baik gitu ya. Karena kondisi-kondisi tertentu ini bisa menyebabkan dia mempengaruhi kepada sifat mekaniknya ya. Jadi mirip seperti logam ya, dia bisa berubah sifat menjadi kertas. Nah, ini kalau menjadi kertas ya berarti fungsinya sudah tidak bisa lagi ya kita gunakan ya, alias ya terjadi degradasi. Jadi degradasi ini tidak melulu terkait dengan tidak dengan sifat mekanik, tetapi juga bisa mempengaruhi kepada sifat mekanik. Ya, jadi kalau tadi selalu kaitannya kan dengan lingkungan, reaksi kimia, nah tapi ternyata degradasi itu juga berpengaruh terhadap sifat mekaniknya. Ya. Jadi ini mirip seperti logam. Kalau Anda ingat waktu itu logam itu kalau dia dari suhu kamar, kemudian dia masuk ke suhu di bawah 0 derajat, maka dia bisa berubah menjadi sifat yang tadinya ulet menjadi getas. Nah, itu ada yang disebut waktu itu kan temperatur transisi ya, perubahan sifat dari ulet menjadi getas. Nah, tapi tentunya temperatur transisi logam dengan plastik ini pasti berbeda, tetapi karakternya ini ada yang sama, dia merubah sifat yang tadinya ulet menjadi getas ya. Nah, kemudian ini kita lihat kalau logam ya, ini saya nggak lama-lama ya, ini sebenarnya review aja dan Anda sudah pernah dapat. Nah, ini juga siklus sebagai daur ulang, waktu itu juga sudah disampaikan, sekedar mengingatkan pada dasarnya bahwa biji logam itu kondisinya senyawa oksida. Nah, kemudian dia dilakukan suatu proses, maka terkait dengan penggunaan
kemudian kontak dengan lingkungan, nah dia akan mengalami proses oksidasi kembali. Nah, oksidasinya itu merupakan proses korosi, ya, kembali ke bentuk semula. Nah, kita lihat sekarang bentuk-bentuk kerusakan karena korosi. Ya, yang paling umum itu penipisan. Selama penipisan tidak merusak atau tidak mengganggu struktur, itu masih bisa kita atasi, ya. Paling dia merusak kepada penampilan. Artinya kalau cuma penampilan, ya kita bisa lakukan coating ulang, itu akan lebih baik, ya. Kemudian pembentukan retakan atau sumuran. Nah, ini yang pernah saya sampaikan, ini yang paling berbahaya. Kemudian perubahan penampilan, penurunan daya dukung. Nah, ini yang harus diganti dan membutuhkan kos yang sangat tinggi, ya. Kemudian penggetasan. Penggetasan ini seringkali tidak langsung terjadi, jadi kayak hydrogen embrittlement, ya, penggetasan karena hidrogen, itu sebenarnya mungkin kalau tampak luar dia tidak terlalu kelihatan langsung, ya, tetapi ini mirip kayak blistering. Nah, ini biasanya contohnya adalah kalau kita mengelas di udara terbuka atau misalnya di udara terbuka tapi dalam kondisi hujan. Nah, dikhawatirkan kalau kita tidak menggunakan SOP yang benar, pengelasan dengan kondisi basah seperti itu hidrogen H2O, ya. Hidrogennya pada saat kondisi tinggi itu kan temperatur tinggi, air itu kan bisa terurai, ya, menjadi H2O2, menjadi gas. Karena kalau kita proses pengelasan itu pasti suhunya di atas temperatur mencapai temperatur lebur. Nah, mencapai temperatur lebur si logam, otomatis air yang ada, ya, air hujan yang ada itu pasti dia H2O akan terurai menjadi gas H2 dan O2. Nah, yang dikhawatirkan adalah H2 ini bisa larut, ya, masuk ke dalam logam cair. Setelah proses lasan nggak kelihatan apa-apa, nggak ada kelihatan apa-apa. Nah, tapi sejalan dengan waktu penggunaan, nah ini yang akan mengalami penggetasan karena adanya hidrogen tadi yang larut ke logam cair. Nah, itu juga kaitannya adalah dengan proses, dengan reaksi lingkungan yang terjadi. Bentuk kerugian korosi ini juga saya skip aja, ya, rasanya tidak. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa keterkaitan dari semua sifat, kemudian terkait dengan, ya, sifat itu berarti sifat mekanik, kemudian sifat fisiknya, sifat kimianya, kemudian ada pertimbangan ekonominya, yaitu availability-nya, ya. Nah, ini semua tidak terlepas, ya, dari si materialnya itu sendiri, ya. Jadi apakah materialnya ini bisa difabrikasi, maksudnya difabrikasi itu ya dirakit gitu, ya, diproses, apakah prosesnya itu nanti proses pembentukan, melibatkan proses pembentukan apa, apakah itu nanti prosesnya juga melibatkan ada proses penyambungan, apakah itu ngelas dan seterusnya, kemudian terkait dengan appearance. Nah, jadi kalau kita lihat semua material ini ya menjadi pusat perhatian gitu, ya, menjadi pusat perhatian. Nah, tetapi ya kembali ujung-ujungnya di dalam suatu industri itu pasti adalah cost, ya. Ujung-ujungnya itu tidak bisa lepas kalau nanti Anda bekerja itu adalah dengan cost. Sebentar. Ya, nggak bisa terlepas. Jadi kita seringkali dihadapkan pada pilihan. Nah, nanti Anda sangat-sangat diharapkan pada saat sudah bekerja di industri. Nah, pilihan itu pasti banyak, ya. Pilihan itu pasti banyak. Nah, kembali nanti yang harus pilihan mana yang harus dijatuhkan, ya. Nah, itu Anda harus bisa melihat dari berbagai komponen ini. Betul, memang mungkin yang dipentingkan corrosion resistance-nya, ya. Karena apa? Lifetime. Makanya saya berapa kali menyampaikan bahwa kalau kita mau menentukan suatu material, ya, suatu material untuk digunakan dalam suatu komponen, maka kita harus tahu dulu dia fungsi operasinya itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu, nah, dia akan dioperasikan temperatur berapa, bebannya itu beban apa, apakah statik, apakah dinamis, kemudian, nah, ini terkait juga dengan lingkungannya, apakah lingkungannya dia bekerja di temperatur, di lingkungan asam, ataukah basah, ataukah di bawah tanah, ataukah dia di bawah air. Nah, ini semuanya akan memberikan pilihan-pilihan yang
pilihan-pilihan yang memang tidak mudah ya kalau kita lihat dari standarnya, standar si material. Nah, tetapi setidaknya dengan berbagai parameter yang nanti akan membatasi ini, kita bisa semakin mengerucut dalam memilih jenis material. Ya, karena kembali nanti semuanya pasti, walaupun Anda orang engineer nantinya ya, seorang sarjana teknik, tapi juga harus bisa mempertimbangkan cost. Jangan sampai juga setelah dilihat ternyata nggak ada tuh di Indonesia, ya nggak benar juga ya. Tetapi kalau memang nggak bisa dihindari, ya memang harus import, ya import. Tapi itu tentu pasti dengan justifikasi yang sangat kuat, ya. Karena kalau udah import, itu regulasinya juga main itu ya, regulasi dari pemerintah harus diperhatikan itu ya, karena biayanya tinggi ya. Nah, ini yang berbagai parameter pada saat yang harus diperhatikan pada saat kita mau menjatuhkan pilihan pada suatu jenis material ya. Nah, kita lihat ini korosi aqueous ya, ini juga pernah disampaikan ya, ini review aja ya. Terjadi secara elektrokimia, kemudian proses korosi berlangsung spontan secara natural. Oke, bisa. Nah, kemudian, nah ini aqueous itu Anda pasti udah tahu ya. Ini kan waktu itu lingkungan yang basah ya, terekspos ya langsung dengan yang basah ya. Prinsipnya itu harus ada beda potensial dan itu terkoneksi ya, beda potensial. Jadi kalau misalnya beda potensial itu terjadi, Anda ada kursi A atau ada komponen A, kemudian ada komponen B, tapi yang satu misalnya di di lantai 1, yang B di lantai 2 tidak terkoneksi, ya itu sih nggak ngaruh gitu ya, nggak akan terjadi itu reaksi kimia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah harus ada beda potensial dan mereka ini terkoneksi ya, terhubung ya, kalau enggak ya percuma gitu ya. Nah, reaksi katodik harus dapat berlangsung. Nah, ini yang ada kriterianya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ada suatu lingkungan yang men-trigger terjadinya perpindahan elektron dan dia ada reaksi, ada kontak antara anoda dengan katoda, di mana komponen yang mengalami korosi itu pasti perannya sebagai anoda, sedangkan sebaliknya kalau kita mau melapis ya, coating, nah benda yang mau dilapis itu posisinya adalah katoda, jadi jangan kebalik ya. Anoda ini pasti yang mengalami oksidasi alias korosi, kalau katoda dia reduksi ya. Tapi kalau kita mau melakukan proses pelapisan, benda kerja kita adanya di katoda ya. Jadi elektroda anoda itu melepas elektron, katoda itu menangkap ya, reduksi. Nah ini ya, ini sebagai media nih. Ya, elektrolit sebagai media. Jadi harus terhubung. Jadi kalau beda potensial tapi tidak terhubung ya percuma ya. Nah, itu prinsip umumnya ya. Kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi korosi, ada katoda anoda, ada elektrolit, ada electrical conductor ya. Nah, ini juga saya rasa waktu itu sudah ya. Ini prosesnya Anda bisa baca sendiri, ini mengulang ya. Dan ini materi untuk UAS soalnya ya. Nah, perhatikan apabila ada dua lokasi yang potensialnya berbeda pada permukaan logam. Nah, jadi waktu itu pernah disampaikan tentang deret volta ya, deret volta. Jadi di situ ada besaran potensial, di mana potensial yang lebih tinggi, posisinya dia akan berperan sebagai lebih katodik. Tapi kalau yang memiliki nilainya negatif atau lebih rendah, maka dia akan berperan atau dia akan menjadi anoda, ya, bersifat lebih anodik. Nah, ini kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan potensial, ya. Yang pasti beda logam, beda konsentrasi, beda temperatur, beda energi termal. Tapi sekali lagi jangan lupa ya, beda ini semua harus dalam lingkungan, artinya ada media penghantarnya, ya, mereka saling terkoneksi. Kalau enggak ya percuma, ya. Nah, jadi beda ini yang menjadi pemicu terjadinya korosi. Kalau jenis korosi itu
Jadi gini, kalau jenis korosi itu banyak, nanti kita bisa lihat ya resume-nya. Tampilannya sama aja gitu ya. Jadi produk karatnya, jadi kalau apakah dia korosinya galvanik, apakah dia korosinya celah, apakah dia korosinya pitting atau korosinya intergranular. Kalau yang terkorosi itu adalah baja, ya tampilan produk karatnya itu sama aja. Jadi jenis korosi tadi itu hanya untuk menunjukkan mekanisme reaksi atau mekanisme terjadinya korosi. Kalau korosi celah ya dia terjadinya di celah ya akibat genangan yang stagnan ya akibat genangan yang stagnan atau apa ya diam dia tidak mengalir. Tapi kalau misalnya korosinya dia pemicunya adalah ion Cl atau adanya lubang ya notch ya taktik. Nah itu biasanya pitting. Serangannya adalah mengikuti gravitasi ya sumuran. Nah tapi sekali lagi produk karatnya sama aja selama benda kerjanya atau komponen yang terkorosinya adalah baja ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau berbeda jenis korosi produk karatnya juga berbeda-beda. Enggak seperti itu ya. Nah ini lingkungan ya bare steel tuh baja telanjang ya. Ini galvanized steel. Nah ini udah pasti nih dissimilar electrode cells. Ini udah pasti. Nah lingkungannya aqueous ya. Udah pasti dia akan mengalami korosi. Sudah pasti ya. Jadi karena di sini ada dua logam yang berbeda yang terhubung ya. Di sini ada galvanized steel, di sini ada bare steel. Yang terkorosi duluan yang mana? Ya kalau kita lihat galvanized steel ini kan baja, dia dilapis atasnya ya di permukaannya dilapis oleh Zn. Ya kalau bare steel ini baja yang nggak dilapis apa-apa, alias baja kayak baja telanjang gitu ya. Jadi tidak ada pelapisnya. Jadi dia duluan yang terserang korosi. Kalau galvanized steel, nah ini Zn ini akan kalau kita lihat dalam deret volta, Zn ini dia lebih anodik dibandingkan dengan baja. Baja ini yang kita lihat Fe-nya. Artinya yang akan teroksidasi duluan ya si Zn-nya. Kalau Zn-nya habis, baru dia menyerang ke bajanya. Nah, tapi berbeda. Karena dia yang kita lihat bare steel dengan galvanized steel, yang diserang korosi duluan pasti ya si Fe-nya ini, si bare steel-nya ini. Nah, ini konsentrasi oksigen. Ya, ini tapi ini sudahlah saya lewat. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ya, laju korosi, jangan lupa 534 ini konstanta ini dengan catatan satuannya W adalah miligram, D gram per sentimeter kubik, luasnya inch kuadrat, time-nya adalah hour ya. Jadi jangan sampai Anda salah di satuan ya. Jadi kalau nanti ada hitungan berapa MPI atau berapa laju korosi atau hitung laju korosi, nah, ini Anda perhatikan dulu nih satuan-satuannya ya. Untuk menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini dengan konstanta 534 dengan catatan kalau satuannya adalah seperti ini juga bisa kita lihat ya the depth of damage ya, seberapa dalam. The depth of damage ini memang sangat penting. Biasanya kaitannya adalah dengan suatu struktur ya, misalnya kalau dia ada profil pada baja profil ya. Kalau dia menjadi penyangga utama, maka penurunan 20% ini sudah harus diwaspadai ya. Jadi kalau misalnya nah ini ada beam ya. Ya, saya gambarnya gini sih, sebentar. Ini biasanya kan ada gini nih. Ya. Nah, ini prima beban dari atas. Nah, kalau seandainya misal ya, ini kan kalau prima beban ini lumayan, ini beban ini akan diteruskan dan dia menjadi penopang beban. Nah, kalau seandainya si plat ini di daerah sini dia ini flanks-nya ya, kita sebut ini flanks ya. Ini si beam-nya. Nah, kalau dia sudah mengalami misalnya serangan korosi merata mengakibatkan penurunan ketebalan di kisaran 20%,
Nah, ini harus kita mulai waspadai. Apakah apakah komponen ini masih mampu menerima beban yang sama dengan penurunan ketebalan 20%. Kalau dari hitungan, ini biasanya sekarang kan sudah banyak ya SolidWorks, ya salah satunya software yang bisa melakukan simulasi. Kalau ternyata sudah mengganggu ya kemampuan dia menerima beban, nah berarti kemungkinan beban yang dia terima harus kita kurangi. Ya, harus dikurangi. Kalau enggak ya ini bisa jebol ya, bisa nggak kuat itu. Ya. Nah, kalau seandainya masih 10%, umumnya ya, karena ini sebenarnya tebal ini ya. Umumnya 10% tuh masih bisa ditolerin tanda kutip ya. Artinya belum mengganggu secara masif gitu ya. Artinya biasanya cuma diamplas, kemudian nanti dikotik ulang. Tapi kalau sudah menembus angka 20% ke atas, ini yang harus diwaspadai. Itu secara umum. Ya, secara umum. Tetapi kembali ya, kita harus lihat dia 10%, 20%, 30% penurunan ketebalan itu bergantung kepada posisi dari si komponennya. Apakah dia struktur utama atau bukan, ya. Kalau dia struktur utama memang kita harus ekstra hati-hati, tapi kalau dia bukan, hanya supporting, ya mungkin tidak harus di angka 20%. Pengurangan ketebalan 30% masih oke, ya. Jadi kembali kepada posisi dari si komponennya ya. Nah, makanya the depth of the match ya, perhitungannya sebenarnya rumusnya sederhana ya, atau thinning metal loss ya, tapi biasanya kita pakai ini ya dalam perhitungan. Nah, itu menjadi salah satu indikator dalam menentukan keamanan dari sebuah struktur ya, komponen ya. Dan ini rujukannya ada STM. Ya. Jadi seringkali memang korosi ini yaitu ya sudah kita agak telat kadang ya mengamati atau memberikan judgement bahwa ini harus diganti gitu ya, karena apalagi kalau kalau dia komponennya ini berada pada yang sulit terjangkau ya. Kembali bahwa kita nggak bisa hindari proses inspection, apakah itu minor ataukah itu major, itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena disitulah proses maintenance dari suatu komponen itu bisa memiliki umur panjang apabila kita melakukan inspeksi ini dengan baik. Sehingga kalau kita sudah menemukan misalnya pada saat inspeksi komponen ini serangan korosinya sudah sangat meluas dan juga sudah membahayakan struktur, ya harus cepat diganti karena ujung-ujungnya bisa mengganggu kepada keselamatan. Nah, ini parameter penyebab kegagalan ya. Jadi kalau kita lihat yang berkaitan sama korosi ya, yang kita lihat di sini SCC ini ada faktor beban, ada faktor lingkungan. Kemudian ada FC. SCC ini adalah stress corrosion cracking. Stress corrosion cracking. Kalau FC ini adalah fatigue corrosion. Ya. Apa bedanya? Dua-duanya sama kan, beban dengan lingkungan. Lingkungannya sih sama. Ya. Kalau SCC dia bebannya adalah statik. Sedangkan kalau fatigue, dia bebannya adalah dinamis. Itu bedanya. Nah, kenapa dia bisa terjadi SCC, terjadi fatigue corrosion? Pada dasarnya, ini kita lihat. Ya. Lingkungan bagaimana yang bisa memicu terjadinya SCC ataupun fatigue corrosion? Biasanya itu kalau lingkungan yang mengandung ion seelmin. Berarti seelmin itu dari mana ya? Dari air laut bisa, kalau komponennya di pinggir pantai. Seperti PLTU batubara, kalau kondensornya bocor, masuk tuh air laut, udah bahaya aja itu. Ya. Ion Cl ini akan menjadi pemicu terjadinya pitting. Pitting ya, lubang. Ini sebenarnya perannya dia adalah sebagai initial crack.
inisial crack. Jadi kok bisa sih seelmin menjadi pemicu gitu ya? Nah, karena seelmin ini dia akan menyebabkan terjadinya pitting. Pitting ini perannya sebagai initial crack, ya alias notch ya, jadi kayak notch gitu. Nah, kalau sampai ini terbentuk, ya, maka pada saat dia beban dioperasikan, kemudian beban bekerja, bebannya adalah beban dinamis, maka yang terjadi sebenarnya adalah perambatan retak karena inisial retaknya sudah terjadi. Nah, kalau inisial atau retak awal sudah terjadi, kemudian dia menerima beban, nah beban ini hanya tinggal menjadi penyebab perambatan atau propagasi dari retak. Nah, kalau dia bebannya dinamis, ya berarti propagasinya adalah penjalaran fatigue. Tapi kalau SCC, ya stress corrosion ini kalau bebannya adalah statik. Pemicunya juga sama, ya kalau lingkungan ya seelmin. Nah, tetapi juga bisa kita lihat kalau seandainya lingkungannya tidak ada mengarah ke seelmin, tetapi kok ciri-ciri kegagalannya mengarah kepada fatigue corrosion. Nah, ini di mana pemicunya? Karena kalau kita bicara fatigue corrosion, berarti kita harus bisa menemukan initial crack. Nah, initial crack tidak melulu disebabkan oleh ion seelmin yang menjadi penyebab initial crack, tidak melulu. Bisa jadi karena misalnya ada goresan, makanya proses delivery dari suatu komponen yang sudah siap pakai itu harus diperhatikan. Dan juga pada saat penerimaan barang, ya kita harus benar-benar lakukan quality assurance sebaik-baiknya supaya memang benda kerjanya ini diterima dalam memang betul ya gitu dalam kondisi baik. Kemudian juga dalam nanti perakitan misalnya kalau memang perlu dirakit, ya jangan sampai menimbulkan dia inisial crack. Ya, jadi inisial crack itu bisa dari lingkungan, misalnya seelmin. Bisa juga inisial crack ini merupakan terjadinya notch, ya. Nah, kalau sudah terjadi inisial crack ya pada saat bekerja nanti ya sama prinsipnya tinggal perambatan itu. Begitu juga dengan ya SCC. Jadi sebenarnya baik SCC maupun FCC dia harus ada pemicu awalnya ya, inisial crack-nya tadi. Inisial crack-nya bisa pitting karena seelmin, bisa juga karena notch. Nah, nanti perambatan retaknya, kalau bebannya beban dinamis, dia nanti akan fatigue corrosion. Kalau bebannya beban statik, maka dia ke stress corrosion cracking. Tampilannya gimana sih? SCC ini justru cenderung dia bersih. Ya, jadi kalau kita amati jejak produk-produk korosinya malah nggak gitu relatif bersih gitu ya. Beda dengan fatigue corrosion. Produk korosinya tuh kelihatan. Jadi kecuali kalau seandainya komponen itu sudah terlalu lama dibiarkan ya. Tapi kalau dia baru mengalami kegagalan, ini relatif bersih masih. Ya, tidak sebanyak produk korosi untuk komponen-komponen yang baru saja mengalami kegagalan fatigue corrosion. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat faktor yang berpengaruh terhadap korosi ya, ada metallurgical aspek, physical, thermodynamical aspek, lingkungan itu udah pasti, chemical aspek itu udah pasti ya. Kita lihat apa aja sih. Nah, ini kalau aspek metalurgi bisa grain density, bisa boundary, nah bisa precipitate. Jadi gini, kalau boundary, boundary ini dilihat, boundary itu butir ya. Nanti dibandingkannya adalah dengan batas butir. Butir dengan batas butir. Ya, ternyata yang butir ini dia lebih cepat terkorosi daripada batas butir, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga inklusi ini juga bisa menjadi pemicu, ya.
Nah, kemudian grain density, ternyata yang ukuran kecil ini lebih lebih cepat terkorosi daripada logam dengan ukuran butir besar. Ya, jadi rupanya ukuran butir berpengaruh juga. Ya, ukuran butir yang halus ternyata lebih cepat terkorosi daripada yang ukurannya besar-besar. Ya. Nah, ini dari aspek metalurgi, ya, macam-macam ya. Nah, ini yang elektrod potensial ya, deret volta. Ini bisa kita lihat makin ke atas dia makin Nobel ya atau katodik. Kita lihat nih yang angka-angkanya makin ke atas dia punya nilai positif. Tapi yang ke bawah dia akan makin negatif ya, berarti dia semakin anodik. Ya. Nah, ini kalau Anda pernah dengar ya, zinc kayak tadi zinc plating, chrome plating, ini yang banyak dipakai sebagai pelapis ya, pelapis-pelapis. Kalau kita lihat dia lebih anodik ya dibandingkan dengan Fe. Kan kalau baja kan Fe ya, logam utamanya. Nah, kemudian kalau di lapisnya dia harus dengan yang lebih anodik, bisa kromium, bisa juga dengan zinc. Nah, sehingga nanti pada saat dia terkorosi, maka yang akan terkena dulu atau terserang korosi duluan ya Zn-nya atau kromnya, lapisnya dulu. Nah, ini aplikasi diagram Purbakes ya. Waktu itu juga sudah sempat disampaikan Purbakes ya. Yang dipelajari adalah memprediksi ya ketahanan logam di dalam air dalam lingkungan aqueous ya. Itu kita bisa pelajari dari diagram Purbakes. Jadi pada kalau Anda masih ingat waktu itu ada di pH berapa gitu ya yang dia menghasilkan kondisi pasif ya, pasifasi, atau dia dalam kondisi imun atau dia dalam kondisi aktif. Nah, logam-logam yang dapat dipasifasi dan dideaktivasi juga bisa kita peroleh atau kita ketahui dari sistem diagram Purbakes-nya. Ya. Kemudian juga kita bisa mekanisme inhibitor pengoksidasi. Jadi otomatis kalau kita memberikan inhibitor ya diagram Purbakes-nya dia posisi itu akan tergeser ya. Inhibitor ini kan akan mengganggu ya si pasifasinya yang harusnya mungkin di pH sekian, maka dengan diberikan inhibitor itu akan bergeser nilai pH-nya ya untuk kondisi pasifasi. Nah, ini bisa kita lihat atau kita baca dari diagram Purbakes ya. Kemudian juga kemungkinan pengendalian korosi logam-logam, reaksi anodik dan katodik yang terjadi, kemudian polarisasi anodik. Ya, tapi ya ini nggak mungkin kita pelajari semua dalam satu sesi. Nah, ini ya daerah tadi saya katakan ada daerah imun, ada daerah aktif terkorosi, kemudian dan pasif ya dan pasif. Ini yang penting. Nah, ini. Jadi kita lihat contoh yang paling sederhana ya. Ini sumbu X-nya adalah pH ya. Sumbu Y-nya itu adalah potensial yang E tadi tuh ya. Tadi kan dia punya nilai E-nya tuh berapa ya. Al3+ stabil berarti dia terjadi korosi. Nah, ini yang kita harus hindari nih. Jadi kita harus hindari dia di pH berapa dia bisa terjadi korosi, itu nggak boleh. Aluminium oxide stabil, resistance atau passivity atau pasifasi. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi aluminium ya. Bentar, saya stop. Nah, nah, jadi kalau kita lihat, yang kita inginkan itu adalah yang kondisi logam dalam kondisi passivity ya. Kalau kita menginginkan logam tersebut
aman dari serangan korosi, alias kalaupun terjadi serangan korosi itu lama banget gitu ya. Karena nah ini tadi ya, yang kita kejar adalah ya kita pengen tahu pasivasinya di pH berapa. Nah, itu yang kita jaga ya. Kemudian stabil thermodynamically imun terhadap korosi. Nah, seperti aluminium itu Al oxide-nya ini terbentuk secara alamiah sebenarnya. Kalau di ini apa namanya? Udara terbuka ya. Nah, tapi ya kita bisa juga perhatikan gitu ya, karena kan tidak semua penggunaan aluminium itu dalam kondisi di seperti udara terbuka ya. Penggunaannya kan macam-macam ya, bisa dalam lingkungan di temperatur tinggi yang teraliri fluida pH berapa gitu ya. Nah, ini yang makanya dengan diagram Purbeck ini kita bisa memprediksi. Nah, kalau memang kita mau mendapatkan atau menginginkan terbentuk aluminium oxide yang stabil, nah berarti lingkungannya harus dikondisikan pada pH berapa. Gitu. Ya itu tadi, cuman kalau kelemahannya ya bukan kelemahannya, karena memang ini masing-masing ada plus minus ya. Dia diagramnya ini adalah potensial terhadap pH, ya potensial terhadap pH. Jadi tidak menginformasikan tentang temperatur. Ya, jadi ini semua asumsinya si diagram Purbeck ini adalah pada temperatur kamar, ya pada temperatur kamar. Jadi kalau kita bicaranya pada temperatur tinggi ya itu beda. Nah, kemudian kita lihat sekarang jenis-jenis korosi. Ini juga sudah pernah ya, saya skip aja bentuk korosi. Types of corrosion. Jadi kalau bentuk tipe korosi itu banyak banget sebenarnya ya, banyak banget. Tapi ya itu tadi, apapun bentuknya tipenya ya produknya tetap sama ya. Kalau uniform, ini ada yang bilang uniform itu merata ya, atau ada surface corrosion, korosinya karena di permukaan, ya itu sama. Fitting ini yang sumuran yang paling berbahaya ya, ini yang paling sekali lagi ini yang paling berbahaya. Crevice, korosi celah karena memang lokasinya ada di celah. Stress corrosion tadi karena beban statik ya, korosi karena beban statik, dipercepat beban statik. Fatigue ini beban dinamis. Intergranular corrosion ini banyak terjadi pada baja tahan karat, stainless steel. Ya, pada stainless steel. Kenapa pada stainless steel? Nah, karena intergranular corrosion pada stainless steel ini kan kandungan kromium tinggi. Semua jenis baja tahan karat pasti mengandung kromium sangat tinggi. Setidaknya dia di atas 7% berat. Selalu itu. Anda bisa cek ya. Nah, kromium yang tinggi ini kan diharapkan dia membentuk CrO2. Kromium oxide. Ya, lapisan oksida kontinu. Dia sebagai protective layer ya pada stainless steel. Jadi kalau stainless steel dan ini terbentuk otomatis. Jadi kalau stainless steel dipotong maka di permukaan potongannya otomatis terbentuk CrO2. Nah, tetapi sekedar mengingatkan ya, kalau seandainya si stainless steel ini melewati atau berada pada temperatur sensitasi ya, kita biarkan dia dalam waktu yang lama, maka kromiumnya ini akan membentuk kromium karbida di batas butir. Artinya kromium yang harusnya membentuk CrO2 dipakai untuk kromium karbida. Kenapa? Ternyata pembentukan kromium karbida ini ya, jadi energi chipsnya lebih negatif dibandingkan CrO2. Jadi si kromium ini lebih senang ketemu karbon daripada ketemu oksigen. Nah, berikatanlah dia lebih duluan kepada si karbon ya, karena dia lebih negatif. Nah, akibatnya kandungan kromiumnya yang menjadi protective layer itu akan berkurang. Terjadilah korosi. Korosinya intergranular. Kenapa batas butir? Intergranular itu batas butir. Karena kromium karbida ini ada di batas butir. Ya. Jadi dia retaknya mengikuti batas butir.
Erosi dari namanya juga udah kelihatan ya, ada faktor erosi, erosi corrosion, ini ada contoh kasusnya juga ya. Kemudian ada cavitation, ya. Kemudian ada selective leaching. Selective leaching ini yang paling sederhana, yang paling gampang apa ya? Anda pernah tahu Brasso, Mr. Brasso. Brass ini kuningan. Kuningan ini berarti paduan antara Cu dengan Zn. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kondisi misalnya pajangan kuningan aja yang paling gampang ya, pajangan yang terbuat dari kuningan. Itu lama-lama dia warnanya memudar, ya, jadi nggak kinclong gitu ya, kayak kemerah-merah gitu. Nah, itu salah satunya ya mekanisme korosinya adalah selective leaching, salah satu unsurnya ada yang terlarut. Tapi ya kalau kita lihat kan kalau kita gosok pakai Brasso ya, itu bisa kinclong lagi ya. Tapi itu sebenarnya kan dia secara nggak langsung si komponen yang kita gosok dengan Brasso itu mengalami penipisan. Jadi persis kalau logam mengalami karat ya, ada produk karat di permukaannya, kita hilangkan karatnya yaitu kan dengan amplas. Nah, ini sama, cuman ya dia pakai cairan Brasso ya. Karena kita kan kalau amplas tadi kan merusak permukaan ya, merusak itu dalam arti kata goresan ya. Tapi kalau pajangan tadi kita kan nggak pengen pajangannya mengalami goresan ya, jadi ya kita pakai media Brasso, kemudian pakai kain ya, jadi permukaan tetap tidak mengalami goresan. Exfoliation ini biasanya terjadi pada ya ini pengelupasan ya. Terjadi pada lingkungan yang humidity-nya tinggi. Jadi apa sih ya? Kayak ngeletek gitu, exfoliate, ngeletek. Biological corrosion, nah nanti kita lihat ya, ini karena ada unsur mikroorganisme. Ya. Nah ini yang pitting ya, pitting ini harus dilihat. Nah ini ya, tidak hanya dilihat dari size-nya, ukuran tampak atas ini ya, yang pitting. Saya tadi sampaikan bahwa pitting ini adalah korosi yang paling berbahaya, atau nama lainnya adalah korosi sumuran. Dia menyerangnya itu adalah mengikuti gravitasi. Ya, gravitasi. Jadi kalau gravitasi berarti dia nyerang ke bawah dan tampak dari atas itu ya cuman kayak titik aja, ya. Jadi kalau dari atas, mata kita dari atas ini, ya, nah, padahal dia nyerangnya begini. Ini ekstrim ya, udah melebar. Nah, kalau kayak gini, nah, ini yang paling bahaya. Kita nggak tahu dari atas kita ngeliatnya cuma titik, tapi ternyata dia sudah dalam ini. Nah, makanya ASTM memberikan ketentuan yang dilihat itu adalah size, ya, kemudian juga depth-nya. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah density. Kalau cuma dia size-nya kecil, tapi ternyata banyak, wah itu juga bahaya ya. Berarti kebayangkan di sini, nah udah begini nih, ya udah banyak. Ya. Jadi nanti kalau Anda melihat komponen ya di industri, nah kemudian ada titik-titik kayak begini nih harus diwaspadai. Ya, bisa jadi itu udah pitting corrosion. Dia sudah mengalami pitting corrosion, nah ini densitasnya udah tinggi. Nah ini contohnya, ya. Jadi dia kelihatannya titik-titik aja, tapi dia udah cukup dalam, ya. Nah kalau ini udah parah ini. Nah, kita lihat sekarang corrosion problem di industri oil and gas, ya. Jadi ada tipe korosi yang lain, yaitu adalah sweet corrosion. Saya nggak tahu kenapa dibilang sweet ya, bukan berarti karena manis juga gitu ya. Tapi saya terus terang nggak tahu kenapa. Bentuk korosi yang terjadi pada industri oil and gas, nah ini baja kontak dengan lingkungan elektrolit dan berkarat. Makanya kalau Anda lihat, ini sebenarnya produk karatnya baja ya begini-begini juga. Ya. Nah, untuk sweet corrosion, ya ini kita lihat kok bentuk ini kenapa nggak masuknya ke surface corrosion. Memang betul bisa masuk surface corrosion, tetapi di sini ada peran si CO2, makanya dia masuk kategorinya sweet corrosion.
Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia juga memberikan bentuk pitting, ya, localized. Jadi pitting itu sebenarnya kayak tadi itu bentuk ya, tetapi penyebab terjadinya pitting tadi yang pertama saya sudah sampaikan antara lain adalah ion seelmin. Nah, di sini ternyata pada oil and gas pitting ini juga bisa disebabkan oleh CO2 ya, oleh CO2. Jadi pitting itu tipe ya atau bentuk korosinya ya. Tetapi pemicunya apabila dia ada peran CO2, maka kita akan menyebutnya adalah CO2 corrosion atau sweet corrosion. Bisa tahu dari mana adanya CO2? Ya harus kita amati nih struktur mikronya. Kita harus bongkar-bongkar ini si komponennya. Ya harus dilakukan analisa. Kalau enggak ya kita nggak bisa tahu nggak bisa nembak-nembak yang ini mah CO2 gitu, yang itu mah karena ion seelmin nggak bisa ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, analisa lab. Produk karatnya diambil. Produk karatnya diambil, kemudian dilakukan analisa, misalnya bisa menggunakan SEM, EDS, Scanning Electron Microscope, Energy Dispersion Spectroscopy. Jadi kalau scanning elektron mikroskop, ya mikroskop itu sebenarnya mikroskop yang bisa digunakan untuk mengamati struktur mikro dengan pembesaran tinggi. SEM. Ini teman-teman kalau di kedokteran ya biasanya menggunakan SEM untuk melihat bakteri yang memang membutuhkan pembesaran tinggi. Pembesaran yang bisa sampai dengan 400.000 kali. Nah, tapi kalau di analisa seperti ini, kita nggak butuh sebenarnya pembesaran tingginya. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah si energi dispersif spektroskopinya. Alat ini embedded menyatu dengan SEM. Ya. Jadi nanti misalnya kita udah dapat si produk karatnya, ya, nah itu biasanya ada apa namanya preparasi sampel gitu ya. Nah, nanti diamati tuh di bawah mikroskop area mana yang mau kita tembak. EDS ini sebenarnya prinsipnya adalah X-ray diffraksi. Diffraksi sinar X, bukan di X-ray yang sinar X yang radiografi, beda ya. Kalau yang radiografi dia menggunakan film, kalau ini diffraksi. Nah, sehingga nanti keluarannya adalah peak ya, intensitas di sini 2 theta. Peak seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Oh, yang ini punya ada CO2, ada C, ada O2-nya. Ya udah, berarti kita udah bisa pastikan itu sweet corrosion. Ada peran CO2. Tapi kalau nggak ada CO2, kita nggak akan bisa bilang itu sweet corrosion. Tapi yang muncul misalnya seelmin, wah ini nggak bisa berkutik. Berarti ion Cl menjadi pemicu terbentuknya pitting ya atau initial crack. Nah, di sini ada MESA attack, localized CO2 corrosion under medium flow condition. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada pengembangan. Intinya juga sama, tetap harus kita buktikan bahwa memang ada CO2, ya, ada CO2. Nah, cuman kalau ini kan flow condition, ya, ada aliran. Ya, ini yang harus kita tanyakan kepada pihak industrinya. Ini komponennya dipakainya untuk apa, mengaliri media apa, karena ini pipa ini ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang namanya sour corrosion, H2S. Nah, ini contohnya ya, oil and gas pipeline under sour corrosion. Ya, ini nanti ada artikelnya. Bentuk sour corrosion uniform, nah jadi kalau kita lihat tampilannya bisa uniform, bisa pitting, bisa stepwise cracking ya, stepwise itu kayak anak tangga gitu ya, berjenjang gitu ya. Nah, jadi kenapa kok kalau tampilan uniform? Nah, tapi kan kalau kita lihat
cuman bilang uniform corrosion. Nah, pemicu terjadinya korosinya ini apa? Itu yang harus kita lihat. Karena apa? Kalau industri itu kan tidak ingin hanya sekedar mengetahui mekanismenya, ya uniform itu ya atau bentuknya saja atau tipe korosinya, tetapi yang diinginkan itu adalah penyebab terjadinya korosi. Sumber masalahnya apa? Karena apa? Dia kan tidak ingin terulang kembali, ya. Itu kalau industri. Nah, jadi ini sebenarnya bentuk-bentuknya doang, ya. Nah, produk korosinya kalau memang ternyata ditemukan ada iron sulfates, nah itu yang dibilang dengan sour corrosion. Jadi kalau kita mau bilang sour corrosion, kita harus bisa buktikan bahwa ada senyawa iron sulfates. Ya, kalau kita mau menjudge ini korosinya adalah sour corrosion. Nah, kemudian juga harus membuktikan adanya hidrogen. Buktinya dari mana? Ya, kita lakukan analisa lab, ya, si produk korosinya itu apakah memang betul mengandung iron sulfates dan hidrogen ataukah tidak. Kalau tidak, misalnya dia hanya mengandung Fe sama O saja, ya sudah bisa dipastikan ini korosi yang udara biasa. Ya. Jadi selama tidak menemukan iron sulfate, senyawa ini ya, dan hidrogen, maka kita tidak bisa mengatakan jenis bahwa dia penyebab masuk kategori sour corrosion. Nah, iron sulfate ini membentuk scale di mana pada temperatur rendah dapat berperan sebagai penghalang untuk memperlambat korosi. Ya. Kita lihat oksigen corrosion. Oksigen adalah oksidan ya udah pasti ya, karena memang proses korosi itu kan oksidasi ya, oksidan yang kuat dan bereaksi dengan logam sangat cepat. Bentuk korosi yang terjadi, nah kembali bentuk korosinya uniform dan pitting ya. Jadi sekali lagi bentuk korosi itu pasti ya uniform atau pitting, tetapi sumber masalahnya ini yang harus kita bisa pecahkan ya. Nah, nanti juga misalnya kayak tadi, oh ini sour jenisnya adalah sour corrosion atau sweet corrosion atau oxygen corrosion. Nah, itu nggak boleh berhenti di situ. Kenapa bisa terjadi oxygen corrosion? Nah, itu ya. Jadi akar masalahnya harus dicari. Kenapa sampai terjadi sour corrosion atau sweet corrosion? Nah, oksigen yang larut dalam drilling fluids ya menjadi penyebab utama terjadinya korosi pada drill pipe ya, bor. Adanya oksigen akan menambah korosi akibat gas H2S dan CO2. Jadi ini bisa kita lihat ya, oksigen corrosion ya, sama aja ini. Sama aja, nggak akan berubah, nggak akan berbeda, maksudnya nggak akan berbeda gitu ya. Nah, itu dia, makanya kita kalau sebagai engineer harus bisa ini nanti diambil nih si produk karatnya nih, apakah memang ini karat biasa Fe3O4 Fe3O4 saja atau Fe2O3, ini berarti karena lingkungan biasa, ataukah tadi ada unsur yang lain yang menjadi penyebab terjadinya korosi. Nah, ini adalah galvanic corrosion. Ya, nah ini ada dua logam yang berbeda intinya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini memang dalam beberapa hal nggak bisa dihindari, ya, karena ya namanya juga korosi ya. Di similar metal itu nggak bisa dihindari. Ya pasti pada komponen tertentu akan terjadi di similar metal. Contoh yang kalau Anda paling gampang itu apa ya? Mobil pernah nggak ada yang bongkar exhaust sistem buangan, sistem exhaustnya. Itu kalau Anda knalpotnya pakai baja tahan karat, ya knalpotnya baja tahan karat, itu Anda lihat nggak, itu kan hanya di area si baja tahan, area si knalpot ya. Nanti knalpot itu dilas ke bagian tertentu. Nah, ke bagian yang lain. Bagian yang lainnya itu kan bukan baja tahan karat, itu baja karbon biasa aja.
Nah, pada saat dilas, si stainless-nya ini ke baja karbon biasa, nah, di situ mulailah dissimilar kontak, adanya dissimilar metal dimulai. Itu dia udah mulai itu ancang-ancang korosi berjalan. Nah, tinggal kita antisipasinya adalah bagaimana memperlambat terjadinya korosi. Ya, emang korosi nggak bisa dihindari. Ya, kalau memang kembali makanya kita kalau di industri itu ada yang namanya umur desain. Umur desain. Maksudnya itu umur desain ya desain si komponennya, ya si sistemnya ya. Contoh kalau suatu industri A misalnya rata-rata kayak pembangkit listrik itu biasanya punya umur dia di 30 tahun. Apakah itu produk Mitsubishi, industri gas chemical juga gitu ya. Apakah itu dari yang Italia saya lupa ya. Itu rata-rata dia settingannya di 30 tahun. Pada kenyataannya kalau misal 80% itu dioperasikan, ya sudah dioperasikan, berarti berapa nih 80%, 30 tahun sekitar 24 tahun. Nah, itu dia masih beroperasi atau sudah ada yang mengalami korosi dan komponen mesti diganti, itu sudah ekonomis banget. Ya. Rata-rata tuh 80% itu udah ekonomis kalau si sistem masih bisa dioperasikan walaupun ada komponen-komponen yang harus diganti. Ya. Itu udah ekonomis. Ya. Walaupun nanti ada bagian tertentu yang memang komponennya bisa kita extend, ya seperti poros 30 tahun itu sebenarnya poros bisa lifetime-nya bisa unlimited itu ya, dia gede, tapi ya pada saat dia sudah masuk 30 tahun itu harus dicek dia bisa extend-nya sampai berapa tahun, 10 tahun misalnya, ya nanti harus diinspeksi lagi. Nah, beda dengan pesawat terbang, memang pesawat terbang. Contoh aja nih ya, pesawat terbang itu kalau dia rujukan indikator yang dipakai adalah jam terbang. Pesawat itu kalau sudah mencapai sekian ribu jam terbang, saya lupa angka pastinya, kalau nggak salah di berapa ya, 30.000 atau 20.000 ya, saya lupa. Itu dia kondisi masih bagus, ya masih bisa dioperasikan. Tapi itu udah ketentuannya penerbangan ya, dari penerbangan dunia ya, itu sudah nggak boleh digunakan lagi untuk ngangkut penumpang. Kalau dia masih bisa dioperasikan, maka dia harus alih fungsi menjadi kargo. Ya, itu udah ketentuan itu. Ya, walaupun masih bagus, karena ya dia di udara lebih. Nah, ini crevice corrosion. Nah, ini oil and gas pipeline under crevice corrosion. Ya. Produk karatnya sama aja. Sama-sama aja. Ini jadi dia kalau crevice dia localize terjadi pada celah yang sempit ya celah ya dan ada cairan yang stagnan atau yang terperangkap in the gap ya. Jadi kalau ada cairan yang terperangkap, wah itu bahaya. Disitulah mulai terjadinya korosi. Dimulai itu. Makanya Anda dalam mendesain jangan sekali-sekali membuat desain yang membuat adanya genangan air. Ya, itu nggak boleh itu. Oksigen larut di dalam drilling bit dan mempromot ya, membuat crevice and pitting ya. Jadi intinya adalah oksigen lagi ya, itu yang terlarut ya. Kalau erosion corrosion, nah ini ya. Jadi kita harus kalau kita bicara erosi, ini harus ada jejak erosi, ya harus ada bukti jejak erosi. Nah biasanya erosi ini akan menimbulkan kalau kondisi tertentu bisa menyebabkan terbentuknya turbulen. Nah ini turbulensi ini terjadi. Ini turbulensi. Kalau jadi turbulen, nah di sini pasti udah mulai terjadi pengurangan material, ya densitas material berkurang di daerah sini. Nah jadi makanya ini yang harus diwaspadai.
Contoh ya, kalau kita menyambung dua buah pipa, ya namanya pipa nggak bisa dihindari ya, pasti ada proses penyambungan. Satu lengte itu paling kan ada yang 4 meter, ada 6 meter ya. Padahal kalau kita menggunakan kan bisa bermeter-meter. Nah, disitulah diperlukan proses sambungan. Nah, pada saat proses penyambungan ini kan nggak bisa dihindari ya. Ini akan terbentuk kampuh las. Kampuh las. Nah, ini harus ada standar operating prosedurnya ya. Jadi WPS-nya, welding prosedur standar, itu harus dipatuhi. Ini berapa tinggi atau berapa tonjolan yang harus yang boleh terjadi. Itu sangat bergantung kepada ketebalan si pipa. Ya. Karena apa? Yang kita inginkan aliran ini adalah laminer yang kita inginkan. Tapi pada saat misalnya terjadi tonjolan di sini, nah disinilah mulai terbentuk turbulen. Anda bayangkan kalau di sini air mengalir, kemudian ada tonjolan begini, nah terus ini ada dead zone, ada yang disebut dead zone. Ada daerah mati. Daerah mati. Jadi Anda bayangkan ya, kayak polisi tidur. Nah, ini polisi tidur. Nah, ini orang naik motor. Kalau pada saat dia naik motor, dia kan tidak akan melewati yang di sininya ya. Kalau ini polisi tidur nih, maka si motor ini rodanya tidak langsung, kecuali kalau dia pelan. Ya, makanya pengennya laminer itu kan. Tapi kalau dia kencang ya, kemudian terjadi turbulen di daerah sini karena tonjolan terlalu tinggi, maka dia akan loncat langsung ke daerah sini. Nah, daerah sininya ini yang dibilang dead zone, tidak dilalui oleh si roda bannya motor tadi. Dead zone ini ya, dead zone-nya nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat pada saat roda ban menginjak di sini pertama, air kan akan sama nih, langsung ke sini. Di sini mulai terjadi pengikisan. Pengikisannya makin dalam, makin dalam, makin dalam. Hajar. Jadi kalau pipa-pipa ya yang dialiri itu juga harus diwaspadai bahwa yang kita inginkan adalah aliran laminer. Tetapi juga nggak bisa dihindari ya, selaminernya pun kan erosi nggak bisa dihindari ya. Yang menjadi pemicu itu selain tadi adanya tonjolan lasan ya, itu juga bisa kalau misalnya ternyata fluidanya mengandung partikel-partikel ya, silika misalnya ya, yang keras gitu ya. Nah itu ya jadi pemicu juga erosi. Nah ini yang microbiologically induced corrosion. Warnanya sih sama, tapi kok kita jijik ya. Nah ini kalau diamati di bawah mikroskop ya ada yang begini-begini nih yang gerak-gerak. Ya. Kalau diamati di bawah mikroskop ada yang begini-begini ya. Kalau kita menemukan produk karatnya ini ya, kita ambil, kita amati di bawah mikroskop, kemudian ada yang begini, itu ya kita bisa bilang ini masuk kategori ya microbiologically induced corrosion ya. Nah ini ada bakteri ya. Kita lihat di sini appearance-nya black slimy waste material or nodules on the pipe surface. Ya, jadi rupanya ada tambahan karakteristik untuk jenis MIC nih. Jadi walaupun ada warna karatnya sama ya seperti itu, tetapi kalau dilihat ada black slimy waste ya atau nodules pipe, kemudian ya ini ya nodul-nodul. Nih, jijik. Nah ini yang saya bilang tadi stress corrosion cracking. Stress corrosion cracking ini relatif bersih sebenarnya, tetapi kalau seandainya kita lihat ya, ini kayak anak sungai bercabang. Anak sungai kayak sungai dengan anak-anaknya gitu loh. Nah, kalau kayak gini karakteristiknya itu SCC ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan dia bentuk korosinya apa relatif mudah. Ya.
oh ini terjadi mekanisme kegagalannya adalah misalnya stress corrosion cracking. Nah, tetapi yang harus kita cari adalah penyebab terjadinya SCC. Kenapa sampai terjadi SCC? Kenapa di sini berarti kan ada initial crack. Apa penyebabnya initial crack di sini? Nah, sekarang kita lihat metode pengendalian ya. Yang paling sederhana ya cleaning. Makanya itu pencegahan ya pengendalian. Makanya mobil, motor itu ya kita harus jaga komponen ya itu dalam kondisi bersih. Kalau habis dipakai, apalagi kalau habis misalnya dari Pangandaran kemarin ya jalan-jalan Pangandaran. Nah itu lingkungan air laut ya. Jadi ya selesai misalnya nyampe Bandung ya dibersihin tuh dicuci ya jangan cuma dalamnya ya. Mobilnya juga siapa tahu gitu ya ada air laut yang terperangkap karena jangan lupa ion sel itu juga bisa dia dalam ada di nggak harus dari air laut langsung ya tapi itu kan air laut bisa menguap ya. Nah jadi makanya kalau lingkungannya Pangandaran apalagi tuh Muara Karang di sana tuh Tanjung Priuk ya pokoknya air laut lah Pelabuhan Ratu. Nah itu mobil harus cepat tuh dimandiin ya. Kemudian perbaikan juga bisa dilakukan design improvement ya. Ini untuk menghindari ya kondisi yang memfasilitasi terjadinya reaksi korosi ya tadi itu jangan membuat desain yang malah memicu terjadinya genangan air ya jangan aja ya namanya air itu harus dibuat mengalir ya yang namanya air harus dibuat mengalir. Kemudian material selection. Ini memakai material sesuai dan kurang sensitif terhadap lingkungan kerja. Jadi ini yang makanya kita harus tahu lingkungan kerjanya seperti apa. Pilihan material itu banyak, nggak cuma material plus coating juga banyak ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Terakhirnya ya duit ya. Coating mencegah kontak antara logam dan lingkungan. Metode yang lain, nah ini lebih berteknologi, ya, cathodic protection. Kalau cathodic protection, logam yang mau kita lindungi, yang logam utamanya, gitu ya, itu bertindak sebagai katodik. Ya. Kalau anodic protection, logam bertindak sebagai anoda yang dapat membentuk lapisan pasif. Ya, jadi ada cathodic protection, ada anodic protection. Nanti kita lihat bedanya. Kemudian ada lagi inhibitor, ini penghambat. Ya. Jadi lingkungannya dibuat tidak agresif. Tapi ini inhibitor bisa kita lakukan kalau lingkungannya memang tertutup ya. Kalau lingkungan terbuka gini ya susah juga, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau dia dalam suatu sistem gitu ya, nah ini kita bisa memberikan menggunakan inhibitor. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Contoh ini design evaluation, ya. Nah, kalau Anda pakainya begini, ini namanya nampung kotoran. Nah, coba kalau posisinya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk-bentuk seperti ini dirt collection nih. Nah, daerah sini. Tapi kalau dia rata begini, ya dia enggak, ya. Nah, kemudian kita lihat nih di sini encourage air movement. Nah, ini dia mentok nih. Kalau ini rapat, kalau ini enggak dia. Ya. Ini juga nih, ini sering kali nih kita akan memperhatikan banyak sekali struktur-struktur yang seperti ini, ya. Nah, ini harus ada drainasenya. Drainasenya tuh harus ada, air harus mengalir. Kalau Anda buatnya begini, ini pasti stagnan di sini. Udah pasti ini korosi pasti cepat itu. Ya. Ini malah mancing, ya. Nah ini bad nih, ya karena ini banyak celah nih. Kalau bisa sih yang begini nih. Selain celah, ya ini kan dari si bautnya aja udah ada celah ya. Kemudian juga di similar metal ya. Kalau bisa ya begini. Jadi
kita sudah bisa lihat setidaknya untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh korosi, ya, maka antara lain kita bisa atur dari desainnya. Yang paling mahal itu kan kalau suatu komponen ditarik, ya, karena kesalahan desain. Wah, itu industri ruginya banyak itu. Ya, industri ruginya sangat-sangat banyak. Karena kalau udah salah desain, berarti ya dia harus ganti ya semua ya. Kalau salah material ya masih mendingnya ya dia tarik ganti materialnya. Tapi kalau udah salahnya desain, waduh, semuanya itu dampaknya. Nah, ini contoh pemilihan material ya. Carbon steel. Nah, ini aplikasinya. Low and medium alloy steels. Ya, ini contoh-contoh. Ya. Jadi kembali, walaupun tidak melulu ya, tidak melulu semua semua material itu harus menggunakan semua komponen itu harus menggunakan stainless supaya awet gitu ya, supaya lifetime-nya tinggi. Enggak ya. Ya kalau kayak begitu ya mahal tuh ya, industri rugi. Tapi ya saya pernah sampaikan kan waktu terakhir sebelum libur itu kita bisa merujuk kepada standar ISO ya untuk memilih coating. Jadi bisa saja bajanya baja karbon rendah, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kita gunakan coating, ya, kita gunakan coating. Di sini untuk chemical composition of recommended materials in the oil and gas industry ya. Ini contoh-contohnya. Kalau kita lihat rata-rata nih. Memang baja transparan itu kandungan kromiumnya tadi saya sudah katakan ya, itu sangat tinggi ya, di atas 7% semua. Ya, kromiumnya sangat-sangat tinggi. Tapi juga sebenarnya tinggi, kenapa sih kok nggak pakai yang 30? Nggak mau juga, karena ada fasa sigma. Kalau kita buka diagram fasanya Fe dengan Cr, nah itu pada kondisi di 30%-an ya, biasa itu ada range antara 23 sampai 30 berapa gitu saya lupa, 35 atau 30 berapa. Ini bisa memicu terjadinya fasa sigma, jadi ini pun harus hati-hati nih. Fasa sigma ini sangat getas dan tidak diinginkan terjadi. Jadi dia terbentuk pada temperatur tertentu gitu ya. Nah makanya nggak boleh terjadi itu. Nah ini galvanic series of some commercial metals and alloys in sea water, di air laut. Lihat, walaupun di air laut, ya platinum, gold tetap aja ke atas. Sangat nobel dia, sangat-sangat nobel. Ya, sangat nobel. Nah, kita lihat di sini makin ke bawah ya dia makin anodik. Ya. Prinsipnya sama. Dalam air laut ternyata nggak beda jauh juga ya. Sama seperti deret volta yang di air. Nah, untuk coating, jenis-jenisnya ada metallic coating, ada paint, ada chemical conversion coating, ada miscellaneous coating. Ya, macam-macam. Nah, ini tujuannya ya yang pasti sih untuk memperlambat serangan korosi ya, itu udah pasti ya. Nah, dalam beberapa hal seringkali coating ini juga untuk memperbaiki penampilan. Nah, ini yang harus kita cermati bahwa faktor yang mempengaruhi proses pemilihan metode coating adalah ketahanan korosi, kemudahan untuk diaplikasikan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau metode dalam aplikasinya ternyata butuh teknik yang overhead yang di atas gitu ya, memang ada sih proses yang dengan spraying itu juga ada ya, itu juga harus diperhatikan. Ada yang menggunakan kuas. Ya. Terus apakah dia membentuk kopling galvanik ya, galvanic series, nah, itu juga harus dihindari harusnya. Pengaruh proses pelapisan pada sifat substrat, sifat mekanik pelapis juga harus diperhatikan. Nah ini Anda mungkin pernah dengar kan yang namanya hard chrome plating. Jadi dia ini selain untuk memperlambat serangan korosi juga supaya
tahan gores, ya, hard chrome. Kemudian ya faktor ekonomi. Nah, ini Surface Protection Guide for Steelwork, ya. Standarnya adalah dari ISO ini, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ISO ini sudah memberikan kategori lingkungannya seperti ini. C5I, nah yang paling ekstrim itu C5N. Ini kategori korosi, lingkungan, kategori lingkungan, ya. Nah, dia juga sudah menentukan metode coating untuk setiap kategori lingkungan tersebut. Ya, jadi kalau C3 ya harus begini. Kalau blast clean, ini permukaannya dibersihkan, ya, pakai apa namanya, semprot, ya. Kemudian, nah ini ya, ini kan surface preparation ya, blast clean. Biasanya sih sandblasting ya, pakai partikel-partikel kecil gitu. Kemudian, nah ini kalau kategori yang C5 tadi, yang ekstrim, nah ini ya, dia udah nentukan zinc rich epoxy polymer. Ini yang berperan ini zincnya ini, ya. Itu primary-nya. Kalau intermediate-nya adalah MIU ini, high build epoxy MIU. Kalau top coat-nya itu adalah yang high solid aliphatic polyurethane finish. Ya bisa juga Anda mau pakai ini boleh, ya tergantung, ya. Jadi di sini E8, E9, E11 itu apa ya, kita harus lihat lagi kepada standarnya, tapi setidaknya C5 kategori lingkungan C5 ini adalah metode coating yang harus kita lakukan. Sampai dengan ketebalannya juga ini udah ditentukan ini 40 mikron, 200 mikron. Ya, jadi kalau kita melakukan ini menurut ISO ya. Kalau menurut ISO metode atau coating yang dilakukan ini sesuai dengan standar ISO, maka umur si komponen tersebut atau umur si coatingnya itu juga dia akan bertahan lama. Ya, itu bertahan. Dia ISO ISO itu pasti hasil dari penelitian dia ya, hasil dari pengalaman dia. Ya, nah jadi kenyataannya kalau kita lihat bahwa pernah kejadian itu ada yang lingkungannya di pinggir pantai, berarti dia kondisi kategori lingkungannya adalah C5I. Nah ternyata baru 4 tahun dia sudah mengalami korosi. Harusnya kalau nggak dia 15 tahun itu aman. Ya. Nah jadi ternyata ya penggunaan jenis coatingnya itu tidak sesuai. Ini nggak bisa bohong. Jadi kalau kategori C5 Anda pakai tipe yang E9, dia bisa sampai 15 tahun. Pakai E11, dia bisa sampai 24 tahun. Ya. Kalau benar, kalau juga tidak ada yang ngegores. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau inhibitor. Inhibitor ini zat organik maupun anorganik ya. Dia membentuk film di permukaan logam, menetralisir pengaruh zat korosif dalam fluida. Nah, makanya tadi saya katakan, dia harus berada dalam suatu sistem. Kalau di ruangannya terbuka, nggak bisa. Ya. Karena dia ini fungsinya menetralisir. Ya. Nah. Inhibitor mereduksi laju korosi dengan cara memodifikasi polarisasi katodik dan anodik. Ya tadi itu ya, dia bermain dengan si pH tadi ya, sama E-nya tadi itu, potensialnya di diagram Purbakes. Kemudian mengurangi pergerakan ion, menambah hambatan listrik di permukaan logam, menangkap atau menjebak zat korosif, dan ini yang penting juga, membentuk lapisan pasif. Nah, kalau klasifikasi sih, nah ini, saya lewat ya, lingkungan yang membentuk inhibitor, jadi macam-macam ya. Ini jenis-jenisnya, nah, jenis-jenis inhibitor. Di situ juga udah ada ya, metalsnya apa, konsentrasinya berapa. Jadi ya nggak sembarangan juga ya kalau mau pakai inhibitor. Ya. Dan ini ya ada harganya juga. Ya tinggal pinter-pinternya lah. Contoh boiler ya. Dia pakai inhibitornya ya NaH2PO4. Nah ini kan sengaja juga ya supaya air di dalam sistem di dalam fluida di dalam boiler itu juga harus dijaga pH-nya.
pH-nya dia harus di atas 7, biasanya dijaga 10 pH-nya. Ya, dia kalau di bawah dia membentuk foam, gak diinginkan, nggak jalan itu nanti. Ya, kan harusnya boiler itu air menjadi uap nantinya. Ya, nah, uap itu yang nanti akan menjadi diubah menjadi tenaga energi listrik. Makanya kan nggak heran tuh dibilangnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Uapnya dari mana? Ya ini di boiler ini dihasilkanlah uap. Seawater, nah ini contoh lain. Nah ini yang cathodic protection ya. Ini ada di dasar perbedaan potensial between anoda dan katoda. Ya, jadi ada dua metode, ada sacrificial ya atau organic anodic cathodic protection SACP, ada impress current. Nah, perbedaannya kalau ICCP menggunakan sumber pembangkit dari luar dengan anoda inert, kalau yang sacrificial menggunakan perbedaan potensial elektrokimia yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Mana yang lebih baik? Ya, dua-duanya baik sih, tergantung aja nanti aplikasinya sama komponennya bagaimana. Nah, ini contohnya yang SACP. Ya, ini banyak dipakainya sama industri minyak ini, perusahaan gas, minyak, gas oil. Ya, Anda lihat nih, ada pipa yang ditanam. Ini pipa yang ditanam. Ya, kemudian nah ini pre-packaged magnesium anoda. Nih ya, SACP nih, sacrificial anoda cathodic protection ini ditanam, tapi dia terhubung. Ini pipanya yang pipa ditanam itu loh, ya di bawah. Jadi kalau pakai coating kan nggak efektif banget, makanya dia pakainya adalah cathodic protection. Ya. Nah ini kalau impress current, nah dia mengandalkan ya, jadi harus dekat sama sumber listrik. Ya, nah ini must be able to direct current. Ya masing-masing ada plus minus. Untuk daerah yang ya memang di luar jangkauan yang listrik begini ya yang terbaik ya tadi pakai SACP. Ini kan nggak butuh listrik dari luar. Kalau ini ya ini butuh impress current. Oke baik, sampai sini ada yang mau tanya. Jadi itu adalah ya singkat hari ini terkait dengan korosi dan sampai dengan inhibitor ya. Jadi sebenarnya nanti materi khusus inhibitor itu ada, cuma nanti kita bisa shortcut lah langsung ke artikel yang lebih Anda nanti bisa tahu gitu ya dunia nyatanya seperti apa sih gitu kalau di artikel. Kalau di industri ya. Nah, baik sampai sini ada yang mau tanya? Nah, nih jangan saya ngomong pada tidur. Ya, Amalai. Iya, betul. Betul. Setiap logam ada diagram Purbex-nya. Betul sekali, Amalai. Jadi, kita tidak bisa menggunakan, misalnya tadi kalau logamnya, contohnya apa ya, baja karbon 0,3%. Kita nggak boleh pakai diagram Purbex untuk baja yang 0,2%, nggak boleh. Karena itu akan mengalami nilai potensialnya itu berbeda, kecuali ya, kalau udah dicek ternyata nilai E-nya itu misalnya sama, ya. Memang kalau kita lihat di daerah Volta tadi E-nya itu relatif sama ya, tapi mungkin saya ngambil contoh ekstrimnya yang gini, baja karbon biasa sama baja tahan karat. Nah, itu akan berbeda itu potensialnya karena apa? Kalau tadi ya dia yang kita lihat kalau baja karbon kan Fe ya, tapi kalau dia baja tahan karat, Fe-nya ini itu kan sudah Fe-nya prosentasenya berkurang, tapi dia akan bertambah dengan prosentase si kromium. Berbeda kalau di baja karbon biasa, kromiumnya itu kecil. Nah, sehingga pasti elektropotensialnya dia akan berbeda.
Nah, makanya diagram Purbrecht yang mau dipakai itu benar-benar harus diagram Purbrecht yang memang punyanya si logam itu. Jadi betul, Amalai. Kita harus pastikan dulu. Diagram Purbrecht itu ada di sebenarnya ada di handbooknya. Jadi kalau kita mau pakai di kolom yang berapa ya, saya lupa ya tentang diagram Purbrecht, tapi di Fontana juga itu sebenarnya udah ada beberapa diagram Purbrecht untuk beberapa material, itu bisa kelihatan pergeserannya. Aluminium aja ya, secara umum memang aluminium itu mau kita aluminium itu kan ada beberapa jenis paduan ya, ada AL seri 2, ALCU, AL kemudian dengan ZN, AL dengan silikon. Nah, masing-masing itu juga memberikan pergeseran pada diagram Purbrecht-nya si pasifasinya ya masing-masing. Beda kalau kita bicara cuma aluminium murni ya. Kalau aluminium murni memang pasifasinya tuh dia bagus ya karena memang Al2O3-nya terbentuk dengan relatif dengan sempurna. Tapi pada saat kita tambahkan unsur paduan, apakah itu Cu ataupun Zn, nah CuZn ini kan walaupun kita bilangnya alloy paduan yang tujuannya untuk memperbaiki sifat mekanik, tetapi tentunya kalau dalam sistem si korosi ini akan mengurangi ya pembentukan si Al2O3 karena yang Al-nya tadinya misalnya 99, sekian persen, dia kan sekarang berkurang hanya tinggal misalnya AL-nya 95% karena 4, sekian persennya ini diambil atau dipakai untuk menambahkan si alloy tadi. Nah, otomatis pembentukan Al2O3-nya itu agak ya akan berkurang gitu. Si pasifasinya akan bergeser. Makanya kalau kita lihat ya di PT di industri pesawat itu ada yang namanya AL cladding. AL cladding, CLADDING ya, cladding. Jadi si logam aluminium pesawat terbang kan mainnya pakai aluminium ya. Itu tapi sama murni. Nah, apa si benar di prot ya L3. Karena kalau ilmu berarti kan 99, sekian, 9% itu. Ya. Sehingga pembentukan active layer, protect layer-nya itu sempurna. Tapi kalau dia
minyak gimana. Nah itu bisa mengganggu ekologi segala macam di perairan. Nah kita nggak tahu ya kalau kayak seperti itu, apakah antisipasi untuk si pengamanan di pipa-pipanya itu harus dilakukan di apa? Karena memang dinamis gitu. Jadi kalau kita misalnya pipa harus dilakukan minor inspection per bulan atau major inspection per 2 tahun. Nah itu dengan catatan kalau kondisinya air semua normal itu. Tetapi pada saat iklimnya sudah berubah, kondisi lingkungan atau si airnya, ekosistemnya sudah berubah, itu unpredictable ya, itu harus diwaspadai juga gitu, mungkin bisa diperpendek gitu ya. Tapi yang paling sederhana itu kita berikan aja inhibitor lingkungan di fluid ya, bakteri ini tidak bisa hidup gitu. Kalau penyebabnya memang itu. Tapi kalau penyebabnya ternyata korosinya adalah si penyebabnya itu apa sampai ada si H2S si sulfit tadi ada gitu ya, bisa terbentuk. Itu harus dicari terus itu penyebabnya apa. Baik, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Amalai tadi kepental ya, Amalai ya? Saya kasih +2. Baik, ada yang mau tanya lagi? Iya Bu, mau nanya Bu. Alwin. Iya Bu. Tadi kan katanya kalau di pabrik yang di pinggir laut itu bahaya ya Bu buat kondensornya itu Bu. Jadi si air kondensornya itu pakai air laut gitu maksudnya tadi itu Bu. Nggak boleh bocor. Jadi kalau air laut itu kondensor itu bocor, berarti air laut masuk. Kalau air laut sampai masuk, nah kondensor itu masuk ke sistemnya si PL, si turbin, ke boiler, turbin, gitu. Nah, air laut masuk, udah itu clear kemana-mana. Nah, di situ si CL itu tinggal nempelnya di mana nih, gitu. Pemicu udah. Jadi biasanya kalau di PLTU itu memang ada di kondensor itu ada pengontrolan air, kadar air itu ada, natriumnya berapa, kemudian pH-nya berapa, itu harus dijaga itu di pH 9 sampai 10 tuh. Nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh juga dia terlalu basah di atas 11 gitu, nggak boleh gitu. Masing-masing punya efek negatif. Jadi nggak boleh tuh sampai pokoknya air laut tuh ganas banget gitu. Nah cuman kalau kapal laut gimana? Ya karuan kalau kapal laut udah jelas dia akan digunakan di laut gitu ya, kontak dengan air laut, makanya pilih ya baja tahan karat, tahan terhadap air laut. Gak semua baja tahan karat itu tahan air laut, gak semua. Nah seperti barusan, nah udah jelas rata-rata PLTU batubara itu di pinggir laut ya. Untuk mengantisipasi kebocoran, kenapa nggak semuanya pakai baja tahan karat? Ya enggak juga, nggak begitu gitu ya. Selama kita bisa menjaga sistem kondensornya baik, ya jadi kita jangan mengantisipasi kalau bocor, kan memang nggak boleh bocor sebenarnya. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan bisnis baja yang lain untuk si pipa superheaternya gitu. Nah itu ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu. Barusan siapa? Alwi. Berapa ya? Alwin. Ini tadi mana ya? Oh nggak ada. Saya mau share. Show all windows. Oh ini. Nah ini untuk ini dari artikel tadi. Nah ini contoh aja. Nanti artikelnya saya sebenarnya gini, artikel bisa dari Anda cari sendiri, bisa juga nanti dari saya. Jadi kalau ada caranya juga, kan biasanya kita kalau akses artikel itu dibatasi ya, harus bayar gitu. Itu ada caranya Anda. Ya, jadi kita bebas download ya, pakai SciHub nanti. Nah, ini contoh ya, corrosion problem during oil and gas production and mitigation ya. Di sini nanti Anda bisa baca-baca. Nah, yang saya ini persis yang kayak tadi ya. Tapi ini artikel ini nggak saya kasih lagi gitu ya. Tadi kan udah. Nah, yang saya inginkan nanti Anda bisa membuat resume apa sih korosi yang terjadi yang
ditemukan pada artikel ini, kemudian bagaimana mengatasinya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya nanti Anda presentasi ini cara cepat ya untuk bisa mendapatkan berbagai informasi kondisi di industri-industri, nggak cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri juga gitu ya. Nah kembali saya sebenarnya lebih ingin Anda yang menentukan kelompok ya, menentukan kelompok sehingga nanti ini ketuanya siapa ya, ketua kelasnya? Ajeng, ada siapa? Oh iya, lupa saya tuh, potong libur ya lupa. Iya, Rafli ya, panggilannya Rafli. Nah, Rafli, tolong aja dibuat ini ya, kelompok, satu kelompok 3 orang, kita ajak kelompok saja. Ini bisa menambah nilai ya, nilai Anda. Jadi ini bagian dari tugas kelompok ya, tapi nanti ada tugas mandiri ya. Ya saya harapkan jangan ada atau jangan hanya satu yang kerja gitu ya, walaupun ini bertiga ya. Nanti Anda paling tidak satu pertemuan itu minimal 2 kelompok gitu. Jadi tolong Amala hari Selasa dikirim datanya kelompoknya ke saya. Jadi yang presentasi ke depan siapa duluan terserah bagi saya ya. Makin cepat makin baik gitu ya. Jadi kalau di sini saya lihat yang ini aja deh. Ada 19 18 ya, kalau 3 paling tidak kan ada 6 kelompok ya. 18 ada 6 kelompok. Nah, itu 6 kelompok paling tidak 1 minggu kita bisa minimal 2 kelompok presentasi. Saya sih berharap bisa 3 ya, tapi paling nggak minimal 2 lah. 2 kelompok presentasi sehingga kita bisa dapatkan informasi lebih banyak dari kejadian-kejadian tentang korosi di dunia industri. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari materi korosi ya ini walaupun relatif singkat ya, tetapi sudah mengcover semua ya. Dan saya juga tidak akan masuk sampai ke reaksi-reaksi yang jelimet gitu, enggak ya. Jadi saya lebih kepada suka yang praktis sehingga karena Anda nanti dihadapkan pada industri nanti kalau kerja ya kira-kira ya begitulah yang ada di artikel-artikel itu. Nanti ada buat presentasi singkat ya, PowerPoint, permasalahannya apa, kemudian korosi yang terjadi bentuknya apa, penyebabnya apa, kemudian mengatasinya bagaimana atau rekomendasinya. 4 hal aja. Nanti saya sampaikan juga deh lewat Rafli. Rafli ya, saya megang kontaknya siapa ya? Nah, kemarin saya megangnya kontak Radia deh. Oh, Rafli saya udah punya kontak ya. Jadi nanti saya kasih guideline-nya ke Rafli ya. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada? Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, boleh. Tapi di luar konteks pembelajaran, boleh, Bu? Iya, boleh. Iya, Bu. Jadi kan kemarin itu sudah UTS ya, Bu. Dan saya sudah lihat di e-learning itu sudah ada nilainya, tapi di portal itu belum ada nilainya. Itu kenapa? Di portal belum sesuai nilainya? Belum ada, Bu. Sedangkan teman-teman yang lain sudah ada. Kok bisa? Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi kalau di e-learning sudah ada nilainya, Bu. Kok bisa nggak ada? Sebentar. Siapa namanya? Zidan. Zidan, Bu. Coba nilai posting. NRP berapa? 027, Bu. Oh ya, kok 0 ya? Coba sebentar. Iya. Zidan, iya tidak ada Zidan. Oke, nanti saya lakukan koreksi ya. Tapi gini, sistem di Tenas itu nilai, koreksi nilai di portal mahasiswa itu nanti baru bisa dilakukan pada bersamaan dengan input nilai UAS. Nah, Zidan nanti saya tolong diingat, saya catat dulu deh. Siapa Zidan ya? Zidan. Kenapa kamu baru ngomong sekarang ya?
Iya, baru ngecek kemarin saya, Bu. Nah, waktu itu kan saya ada tayang ya, waktu habis UTS. Kamu nggak ya? Oh, enggak, Bu. Saya lagi KP itu, Bu. Oh, Nggak- pantesan. Soalnya waktu itu udah nilai e-learning ada di kamu nilai e-learning berapa ya? Kalau di e-learning yang ke satu sekitar 52, yang keduanya yang UTS-nya 53, Bu. UTS ya 53, yang T1 51 ya. Nilai e-learning ada, nilai di portal tidak ada ya. Oke, udah dicatat nih Bu saya. Baik, terima kasih, Bu. Baik ya. Makasih koreksinya. Saya mohon maaf kalau memang ini kesalahannya ada di saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya cukupkan sekian pertanyaan. Perkuliahan hari ini. Selanjutnya saya kontak sama Rafli nanti hari Selasa ya Rafli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.